Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelum kita memulai, akan lebih baik kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan selanjutnya kita akan lebih baik kita perkenalan diri masing-masing. Dari saya Isnaini Nur Rohma. Saya di sini selaku pemimpin kelompok dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Dan selanjutnya sebelah kanan saya Talmansyah dari INAS. Saya Nada Fitriana dari Institut Agama Islam Bengkulu. Saya Sri Wahyuni Gayati dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya Lucianti dari Universitas Bengkulu. Saya Niti Ganiksi dari Universitas Bengkulu. Nah, di sini teman-teman apakah tahu apakah itu bimbingan kelompok dan apakah teman-teman pernah mengikuti kegiatan kelompok? Belum. Kayaknya pernah. Yaitu kegiatannya kayak sharing-sharing tentang keseharian kita kayak itu kan, Mbak? Ya, bimbingan kelompok itu seperti kita menceritakan apa masalah kita, keluh kesah kita. Nah, nanti dari pemimpin kelompok itu akan memberikan solusinya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bimbingan kelompok itu usaha yang dilakukan konselor untuk membantu konseli dalam memecahkan masalah dan membantu konseli dalam mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana, apakah teman-teman paham? Masalahnya itu bisa dalam bentuk masalah apa aja. Misalkan apakah harus dari kalangan remaja atau bisa bimbingan kelompok ini bisa dilakukan di kalangan masyarakat seperti misalnya ibu-ibu. Bisa saja masalah apa saja yang sedang dialami itu biasanya bisa dipecahkan dalam bimbingan kelompok. Nah, di sini teman-teman apakah tahu apa tujuan bimbingan kelompok? Mungkin salah satunya bisa untuk sharing-sharing atau berbagi informasi yang kita tahu kita bagi ke teman dan kayak gitu Mbak, salah satu tujuannya. Ya nggak Mbak? Iya, seperti itu, tetapi lebih tepatnya ada dua tujuan di dalam bimbingan kelompok. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu tujuan umum dari layanan bimbingan kelompok yaitu berkembangnya sosialisasi siswa, khususnya mampu berkomunikasi kepada anggota kelompok. Nah, melalui layanan bimbingan kelompok, hal-hal yang mengganggu atau menghimpit perasaan yang diungkapkan. Kemudian diringankan melalui berbagai cara dan dinamika melalui berbagai masukan dan tanggapan baru. Nah, kemudian yang kedua ada tujuan khusus dalam bimbingan kelompok, yaitu biasanya membahas topik-topik tertentu untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. Dan kemudian dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas yang digunakan. Ya, yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu ketika kita merahasiakan apa yang kita bicarakan di sini, ketika masalah itu masalah pribadi tidak bisa dibicarakan ke banyak orang. Dan yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu ketika kita merasa sukarela, merasa ikhlas ketika kita berkumpul di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu ketika kita berkumpul di sini, kita terbuka apa masalah kita yang terjadi, yang dialami gitu. Kita bisa menuangkan semua masalah agar bisa diberi solusi. Yang selanjutnya ada asas kekinian. Asas kekinian itu adalah asas yang menceritakan pada masa kini, bukan pada masa lampau. Dan yang kelima ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan itu asas yang
ketika kita menerima pendapat orang lain dan kita mengizinkan seseorang berpendapat. Dan yang terakhir, yang keenam, ada asas keahlian. Asas keahlian itu diperlihatkan pada pemimpin kelompok dalam mengelola bimbingan kelompok seperti ini. Dan baiklah, di sini kita akan membahas tema tentang dampak pembelajaran daring. Dan sebelumnya, apakah teman-teman apa ada keluh kesahnya dalam masalah daring seperti ini? Banyak banget Mbak, rasanya tuh gimana ya, kita tuh lebih biasa sekolah tatap muka, terus mau nanya tuh lebih enak. Kalau kita nanya di daring tuh kayak ragu mau nanya tuh, takut kita tahu sendiri kan kalau kita chat dosen itu bahasanya tuh kayak harus baku, harus sopan, jadi kita mau nanya tuh lebih nggak enak gitu, jadi lebih nyaman tatap muka. Banyak lah pokoknya keluhan-keluhan tentang daring, belum lagi kuota harus beli terus, dan intinya pembelajarannya sekarang kayak kurang efektif gitu Mbak. Ya, apalagi ketika saya pribadi seperti itu, kebanyakan dosen itu mereka lebih menyerahkan segalanya kepada mahasiswa, bahkan ada yang sama sekali tidak menjelaskan materi itu, sedangkan kami itu butuh sekali kan penjelasan. Meskipun memang kami bisa mempelajari suatu materi itu secara mandiri, tetapi kami butuh bimbingan. Juga dosen itu lebih sering memberikan tugas dibandingkan penjelasan. Terkadang tugas-tugas yang mereka berikan itu juga belum mereka jelaskan kepada kami, sehingga di situ menjadi suatu beban tersendiri. Kami sudah harus belajar sendiri, kami sudah harus mengerjakan tugas yang terkadang yang satu belum selesai sudah datang lagi, atau deadline yang memang sangat memberatkan seperti itu. Iya Pak, betul. Yang dikatakan teman-teman ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi kurang enaknya memang banyak. Tapi di balik itu semua kita juga harus melihat sisi baiknya untuk kita. Misalnya kayak kita lebih banyak waktu di rumah, terus kayak kita nggak perlu lagi datang ke kampus. Bahkan mungkin ada yang kuliahnya nggak mandi, itu juga bisa jadi sebuah kesenangan gitu Mbak. Nggak perlu mandi lah, bisa langsung masuk gitu kan. Nah, ya itu tadi Mbak, mungkin dari itu kalau menurut saya ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Nah, saya sebagai mahasiswa, saya juga merasakan apa yang teman-teman rasakan. Saya juga kesulitan dalam mengatur pola makan, pola tidur, dan menjaga kesehatan. Dan pada tugas-tugas yang banyak itu saya jarang makan. Terkadang nafsu makan itu pun tidak ada. Nah, jadi apa Mbak solusinya untuk mengatasi pembelajaran secara daring ini? Nah, solusinya kita tetap selalu bersemangat dan mungkin kita nanti ke depannya akan mulai terbiasa dengan keadaan seperti ini, dan kita tetap bersyukur dan selalu berdoa agar keadaannya menjadi lebih baik lagi dan seperti dulu lagi, dan semoga COVID cepat hilang. Amin. Jadi kesimpulan dari diskusi kita ini tentang dampak pembelajaran daring ini ada dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dari dampak negatif itu ada belajarnya kurang efektif, terus ada faktor eksternal, itu ada susah sinyal, ada keterbatasan kuota, terus ketidakadaan gadget, dan ini ada juga ketidakpahaman tentang teknologi. Dan pada dampak positifnya kita lebih banyak berkumpul dengan keluarga,